Sebelum konflik modern, Palestina adalah tanah di mana Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan, berbagi pasar, tradisi, dan kehidupan sehari-hari. Kota-kota seperti Yerusalem dan Jaffa ramai oleh perdagangan dan budaya, dengan masyarakat Arab sebagai mayoritas dan komunitas Yahudi religius sebagai minoritas kecil. Identitas bersama dan jaringan sosial yang kuat menyatukan penduduk, meski kehidupan tidak selalu mudah. Konflik besar baru muncul ketika kekuatan eksternal dan visi negara bangsa mulai mengubah nasib tanah ini. Tahun 1917, di tengah berkecamuknya Perang Dunia Peto, sebuah peristiwa penting terjadi yang akan mengubah lanskap Timur Tengah selamanya. Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour, sebuah surat dari Menteri Luar Negeri Arthur Balfour kepada Lord Rothschild, seorang tokoh terkemuka komunitas Yahudi Inggris. Deklarasi ini menyatakan dukungan pemerintah Inggris untuk pembentukan tanah air nasional bagi orang Yahudi di Palestina, sebuah wilayah yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Deklarasi ini dibuat tanpa konsultasi dengan mayoritas Arab yang telah lama mendiami tanah tersebut. Keputusan ini mengabaikan aspirasi politik dan hak-hak penduduk asli Palestina. Setelah Perang Dunia Flatburn berakhir dengan kekalahan Ottoman, peta Timur Tengah digambar ulang. Inggris memerintah Palestina di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa, sebuah sistem yang memberikan kendali administratif kepada Inggris. Di bawah pemerintahan Inggris, imigrasi Yahudi besar-besaran ke Palestina difasilitasi, didorong oleh meningkatnya antisemitisme di Eropa dan aspirasi Zionis untuk membangun negara Yahudi. Pertumbuhan populasi Yahudi yang pesat memicu ketegangan dengan penduduk Arab Palestina yang merasa terancam oleh perubahan demografis dan politik. Pembelian tanah oleh organisasi Zionis menyebabkan penggusuran petani Arab dari tanah mereka, memperburuk rasa ketidakadilan dan kemarahan. Ketidakpuasan ini memuncak dalam serangkaian kerusuhan dan pemberontakan, di mana orang Arab Palestina memprotes kebijakan Inggris dan imigrasi Yahudi. Salah satu yang paling signifikan adalah pemberontakan Arab 1936, sebuah pemberontakan skala besar yang menargetkan otoritas Inggris dan komunitas Yahudi. Pemberontakan ini menandai penolakan keras terhadap kebijakan Inggris yang dianggap pro-Zionis dan menuntut penghentian imigrasi Yahudi. Menanggapi kekerasan yang meningkat, Komisi Peel dibentuk pada tahun 1937 dan mengusulkan pembagian Palestina menjadi negara Arab dan negara Yahudi. Proposal ini ditolak mentah-mentah oleh para pemimpin Arab Palestina, yang menuntut negara Palestina merdeka di seluruh wilayah tersebut. Sementara kepemimpinan Zionis menerima rencana pembagian tersebut dengan syarat, mereka melihatnya sebagai langkah awal menuju pembentukan negara Yahudi yang lebih besar. Inggris akhirnya gagal menyeimbangkan janji yang saling bertentangan kepada kedua belah pihak, menciptakan situasi yang semakin tidak stabil. Gagasan pembagian wilayah, meskipun tidak pernah sepenuhnya terwujud pada saat itu, terus membayangi masa depan Palestina menjadi sumber perdebatan dan konflik yang berkelanjutan. Dalam suasana ketidakpastian dan ketegangan yang meningkat, milisi bersenjata mulai terbentuk di kedua komunitas, mempersiapkan diri untuk kemungkinan konflik yang lebih besar. Pembentukan milisi ini memperdalam permusuhan dan meningkatkan rasa tidak aman di antara orang Arab dan Yahudi Palestina. Palestina, yang dulunya merupakan tanah multikultural dengan komunitas yang beragam, dengan cepat berubah menjadi wilayah yang penuh dengan ketegangan yang membara, rasa saling curiga yang mendalam, dan kekerasan yang sering terjadi. Benih konflik modern yang masih kita saksikan hingga saat ini telah tertanam dalam periode sejarah yang penuh gejolak ini. Tahun 1948, Israel berdiri impian bagi Yahudi, namun Nakba bagi Palestina. Rencana pembagian PBB ditolak oleh Arab, diterima oleh pemimpin Yahudi. Perang pun pecah. Israel menang, dan lebih dari 750.000 warga Palestina diusir atau melarikan diri, menciptakan krisis pengungsi yang masih berlangsung. Ratusan desa Palestina hilang, dan para pengungsi membawa kunci rumah sebagai simbol harapan untuk kembali. Israel menolak hak kembali, dan tanah serta harta mereka diambil alih. Kisah 1948 adalah narasi ganda, kemerdekaan bagi satu bangsa, kehilangan dan pengusiran bagi bangsa lain. Konflik identitas dan klaim tanah kini menjadi inti masalah. Perang 1948 tak membawa damai yang diharapkan. Konflik yang dahsyat itu meninggalkan luka mendalam dan trauma bagi kedua belah pihak.
Ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal, menjadi pengungsi di negeri sendiri. Perang 6 hari 1967 mengubah peta Timur Tengah secara dramatis. Dalam waktu singkat, Israel berhasil menduduki wilayah-wilayah strategis. Kemenangan kilat ini mengejutkan dunia. Israel merebut tepi barat dari Yordania, wilayah yang memiliki nilai historis dan religius yang sangat penting bagi kedua bangsa. Pendudukan ini menjadi sumber konflik yang berkepanjangan. Gaza, jalur sempit yang padat penduduknya, jatuh ke tangan Israel. Sinai dan dataran tinggi Golan juga diduduki. Wilayah-wilayah ini menjadi jaminan keamanan bagi Israel, tetapi juga menjadi sumber ketegangan dengan negara-negara tetangga. Ratusan ribu warga Palestina kembali menjadi pengungsi, meninggalkan rumah dan tanah air mereka akibat perang dan pendudukan. Gelombang pengungsi baru ini menambah kompleksitas masalah kemanusiaan di wilayah tersebut. Dan istilah wilayah pendudukan lahir, menandai babak baru dalam konflik Israel-Palestina. Istilah ini menjadi simbol ketidakadilan dan penindasan bagi rakyat Palestina. Negara-negara Arab menolak perdamaian dengan Israel, bersumpah untuk tidak mengakui negara Yahudi tersebut. Sikap keras ini semakin memperburuk situasi. Penolakan ini membuka jalan ke Perang Yom Kippur 1973, sebuah konflik yang hampir mengubah jalannya sejarah. Serangan mendadak Mesir dan Suriah pada Hari Raya Yom Kippur mengguncang Israel yang lengah dan tidak siap menghadapi serangan besar-besaran tersebut. Namun akhirnya Israel bertahan dengan bantuan besar dari Amerika Serikat. Perang ini memicu refleksi nasional yang mendalam di Israel, mempertanyakan kesiapan dan strategi militer negara tersebut. Di sisi lain, perang ini mengembalikan kepercayaan diri Arab, membuktikan bahwa mereka mampu menghadapi Israel di medan perang. Dampaknya, Mesir di bawah kepemimpinan Anwar Sadat mengambil langkah berani untuk menandatangani perdamaian dengan Israel lewat Perjanjian Kavit 1978 yang ditengahi oleh Presiden AS Jimmy Carter. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, perdamaian formal tercapai antara Israel dan negara tetangganya, antara Israel dan negara Arab, membuka harapan baru bagi stabilitas di kawasan tersebut. Namun, pendudukan wilayah Palestina dan konflik yang menyertainya tetap berlanjut, menjadi batu sandungan bagi perdamaian yang komprehensif. Tahun 1987, frustrasi Palestina di bawah pendudukan memicu Intifada pertama, sebuah pemberontakan rakyat, bukan perang antar tentara. Gambar anak muda melempar batu ke tentara Israel mengubah persepsi dunia, menyoroti perjuangan rakyat tanpa negara. Intifada menekan kedua pihak untuk bernegosiasi, melahirkan Oslo Accords 1993 dan terbentuknya Otoritas Palestina. Harapan dua negara sempat muncul. Namun isu-isu utama, batas, Yerusalem, pengungsi, permukiman tak terselesaikan. Ekstremisme dan kekerasan kembali, termasuk pembunuhan PM Israel Rabin dan Intifada kedua yang lebih brutal. Siklus kekerasan menghancurkan kepercayaan dan harapan damai. Palestina tetap terpecah dan pendudukan berlanjut. Solusi politik terasa semakin jauh. Dukungan Amerika untuk Israel berakar pada sejarah, strategi, dan politik domestik. Setelah Holocaust, simpati dan moralitas mendorong pengakuan AS atas Israel. Selama Perang Dingin, Israel jadi sekutu strategis melawan pengaruh Soviet di Timur Tengah. Amerika memberi miliaran dolar bantuan militer, menjaga keunggulan Israel di kawasan. Lobi pro-Israel dan dukungan kelompok evangelis memperkuat kebijakan ini di Washington. Hasilnya, dukungan bipartisan AS pada Israel menjadi standar politik Amerika. 20. Meski solidaritas rakyat Arab untuk Palestina tinggi, pemerintah Arab lebih mengutamakan stabilitas dan kepentingan nasional. Perpecahan sektarian, persaingan regional, dan ketergantungan pada Barat membuat isu Palestina sering tersisih. Negara-negara Teluk kini bahkan menormalisasi hubungan dengan Israel demi kepentingan strategis melawan Iran. Mesir dan Yordania memilih damai dengan Israel demi bantuan ekonomi dan keamanan. Abraham Accords 2020 menandai pergeseran normalisasi dengan Israel tanpa syarat negara Palestina. Bagi Palestina, ini terasa seperti pengkhianatan. Kepentingan nasional kini mengalahkan solidaritas pan-Arab. Kini, tembok pemisah. Lebih dari sekadar struktur fisik, tembok ini adalah simbol nyata dari konflik yang berkepanjangan. Ia membelah komunitas, memisahkan lahan pertanian, dan merenggut kebebasan bergerak warga Palestina dan permukiman Israel di tepi barat. Permukiman ini, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional, terus berkembang dan mencaplok tanah Palestina.
Ekspansi permukiman bukan hanya mengubah demografi wilayah, tetapi juga memperburuk ketegangan dan menghalangi prospek perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Menjadi simbol pendudukan. Tembok itu sendiri menjadi kanvas bagi ekspresi perlawanan, dengan grafiti dan seni protes yang mencerminkan frustrasi dan harapan warga Palestina. Setiap coretan adalah teriakan, setiap gambar adalah cerita tentang kehidupan di bawah pendudukan, dan hambatan utama solusi dua negara. Solusi yang menjanjikan perdamaian dan keamanan bagi kedua belah pihak, namun terus tergerus oleh realitas di lapangan. Fragmentasi wilayah Palestina membuat pembentukan negara yang berdaulat dan berkelanjutan menjadi semakin sulit. Tembok dan pos pemeriksaan, lebih dari sekadar titik pemeriksaan keamanan, mereka adalah simbol kontrol dan pembatasan. Membatasi kehidupan warga Palestina, menghambat akses mereka ke pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Antrean panjang dan pemeriksaan yang melelahkan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, memisahkan keluarga dan menghambat ekonomi. Ikatan keluarga terputus, dan potensi ekonomi terhambat oleh pembatasan pergerakan dan akses. Permukiman ilegal terus bertambah, mencaplok lebih banyak tanah dan sumber daya. Memecah wilayah Palestina jadi kantong-kantong terisolasi, mempersulit pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Lebih dari 700.000 pemukim Israel, sebuah populasi yang terus bertumbuh dan mengubah lanskap sosial dan politik tepi barat. Kini tinggal di wilayah pendudukan, menciptakan realitas kompleks yang semakin mempersulit upaya perdamaian. Perpecahan politik antara Fatah di tepi barat dan Hamas di Gaza, sebuah jurang yang menghambat persatuan dan melemahkan posisi Palestina dalam negosiasi. Melemahkan perjuangan Palestina, membuat sulit untuk mencapai konsensus dan strategi bersama. Gaza hidup di bawah blokade, sebuah isolasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, membatasi pergerakan orang dan barang. Menghadapi krisis kemanusiaan akut, dengan kekurangan air bersih, listrik, dan obat-obatan yang kronis. Setiap aspek hidup Palestina dikontrol, dari pergerakan hingga akses ke sumber daya. Oleh sistem pos pemeriksaan dan pembatasan, menciptakan rasa frustrasi dan ketidakberdayaan yang mendalam. Konflik kini bergeser dari perang terbuka, meskipun eskalasi kekerasan masih sering terjadi, kependudukan jangka panjang yang melelahkan, menguras harapan dan sumber daya, dan meninggalkan bekas luka yang dalam pada masyarakat Palestina. Meski sejarah penuh luka, harapan tetap ada, lahir dari kemanusiaan bersama, dan upaya perdamaian lintas komunitas. Mayoritas rakyat Israel dan Palestina mendambakan hidup damai dan bermartabat. Aktivis dari kedua sisi membangun jembatan, menolak balas dendam, dan memperjuangkan rekonsiliasi. Perdamaian butuh keadilan, pengakuan hak, dan tanggung jawab semua pihak pada hukum internasional. Solusi sejati harus menjamin keamanan Israel dan kemerdekaan Palestina. Memahami konflik ini bukan soal memilih pihak, tapi memilih perdamaian dan keadilan. Masa depan Timur Tengah bergantung pada generasi yang berani belajar, berempati, dan menuntut perubahan.